Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah tokoh dilibatkan dalam tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum nama tokoh itu diumumkan Presiden, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah lebih dulu membentuk tim transformasi reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah. Polisi terus jadi sorotan. Penanganan unjuk rasa yang menewaskan pengemudi ojek online Afan Kurniawan memantik kemarahan banyak orang. Pasca video kematian Afan menyebar di media sosial, aksi massa pecah di berbagai daerah. Sejumlah kantor polisi dirusak dan dibakar massa. Sebelumnya, cara polisi membubarkan penonton yang masuk ke lapangan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur juga dipertanyakan. Mereka melepaskan gas air mata, sesuatu yang dilarang digunakan di dalam stadion. Akibatnya ribuan penonton panik, sebanyak 135 orang tewas dalam peristiwa yang dikenang sebagai tragedi Kanjuruhan itu. Berbagai peristiwa yang melibatkan polisi membuat Presiden Prabowo Subianto bertekad mereformasi kepolisian. Hal ini disampaikan tokoh Gerakan Nurani Bangsa seusai bertemu Presiden di Istana. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Seiring rencana pembentukan tim komite reformasi Polri, Presiden melantik mantan Wakapolri Ahmad Doviri. Peraih Adi Makayasa Akpol tahun 1989 ini diangkat menjadi penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Presiden ingin membentuk tim komite reformasi Polri dengan tujuan memperbaiki institusi kepolisian yang menuai banyak sorotan itu. Rencananya 9 tokoh dilibatkan dalam keanggotaan tim komite reformasi Polri, di antaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan sejumlah mantan Kapolri. Kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaannya untuk ikut bergabung. Apa tokohnya siapa sih Mas selain Pak Mahfud yang udah Tunggulah minggu depan aja mungkin. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Siapa aja Mas? Beberapa nama. Sebelum nama anggota Komite Reformasi Polri diumumkan ke publik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlebih dahulu membentuk tim transformasi reformasi Polri pada 17 September 2025. Tim ini berisi 52 perwira Polri yang terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Mereka diberi tugas mengevaluasi seluruh program Polri dari dalam, mulai dari kinerja institusi, penempatan sumber daya personel, hingga pelayanan publik yang dilakukan anggota Polri. Nantinya, tim ini siap menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden. Harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak lanjuti. Apapun bentuk timnya, DPR berharap reformasi Polri benar-benar terwujud dan bisa menghadirkan perbaikan di tubuh Korps Bayangkara. Transformasi dari dalam sampai keluar untuk perbaikan yang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Bukan hanya Presiden, masyarakat juga menginginkan perbaikan kepolisian Republik Indonesia. Mereka tidak ingin uang pajak yang dibayarkan justru digunakan untuk menggaji anggota yang tidak presisi dalam bertugas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.